Diskusi pasca pemilu, membahas tuntas pemilu 2024. Hanya di RRI Merauke dan kanal YouTube RRI Merauke. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya menjelaskan terkait dalam PKPU ya. Di dalam MD3 nanti mungkin ada pakar-pakar yang saat ini ada yang masih duduk di DPR aktif, ada Pak Paskalit juga masih DPR aktif, pasti beliau lebih tahu. Tapi dalam PKPU 6 mengatur terkait dengan penetapan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan yang kami bicarakan saat ini kita sudah tetapkan kemarin pada tanggal 14 Juni kemarin. 14 Juni tahun 2024 ya, itu dengan keputusan KPU Provinsi Papua Selatan nomor 30. Dan selanjutnya setelah itu kami dari KPU Provinsi Papua Selatan telah menyurati secara resmi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini kepada pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Surat itu terkirim ke tanggal 19 Juni tahun 2024, di mana isi surat itu adalah melampirkan nama-nama ke 35 nama calon anggota DPR Provinsi Papua Selatan yang terpilih secara resmi pada saat penyelenggaraan 14 Februari tahun 2024 gitu. Setelah penetapan tanggal 14 Juni tahun 2024 untuk calon anggota DPRD terpilih, itu kami di tanggal 19 sudah mengusulkannya. Sudah mengusulkan dengan dikeluarkan surat nomor 347 tertanggal 19 Juni tahun 2024 yang kami tunjukkan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini kepada pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, yang mana kami lampirkan nama-nama ke 35 nama calon terpilih anggota yang sudah ikut serta dan telah ditetapkan pada tanggal 14 Juni kemarin. Sehingga proses ini kami sudah lakukan 5 hari setelah kami tetapkan di tanggal 14, tanggal 19 Juli kami sudah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk proses pelantikan itu sudah ranahnya di pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ranah kami di KPU sampai pada saat penetapan, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2024. Kami tahu bahwa jumlah kursi DPRP Provinsi Papua Selatan ada 44. Yang melalui mekanisme adalah 35. Tadi sudah dijawab. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dari 9 kursi dari kursi afirmasi ini, apakah punya kewenangan, apakah punya punya kesempatan untuk mendapatkan kursi pimpinan? Yang kami tahu bahwa pimpinan partai, pimpinan DPR sudah diusulkan. Apakah pemilihan pimpinan DPR provinsi ini melalui mekanisme dalam sesudah pelantikan atau bagaimana? Kami lihat tadi sudah dengar sudah ditentukan. Kita KPU ini hanya menyelenggarakan tahapan pemilu secara nasional. Terkait dengan kursi afirmasi atau kursi pengangkatan itu kewenangan ada ke pemerintah daerah setempat. Kewenangan di pemerintah Provinsi Papua untuk DPR afirmasi untuk Provinsi Papua Selatan itu di pemerintah Provinsi Papua Selatan, begitu juga untuk pemerintah daerah kabupaten kota, Kabupaten Mapi, Asmat, Provinsi dan Merauke ada di pemerintah daerah setempat. Jadi kalau untuk menentukan wakilnya di dalam itu bukan ranah kami untuk menjawabnya, karena kami tidak menjalankan itu. Kami secara nasional menjalankan pemilihan legislatif yang tadi saya jelaskan. Pemilihan legislatif itu ada 4. Yang pertama DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Itu yang kami jalankan. Kalau untuk penentuan atau pengangkatan afirmasi, mohon maaf, bukan kewenangan kami dan kami tidak mengangkat dan tidak membentuk untuk DPR afirmasi. Pertanyaan saya tujukan kepada Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan. Sudah disinggung-singgung oleh Ketua Nasdem tadi. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana mekanisme dan prosedur pemilihan yang jalur afirmasi khusus untuk putra asli Papua. Baik, untuk menjawab pertanyaan sampaikan oleh Bung Agus terkait dengan kursi afirmasi,
kursi afirmasi merupakan ranah dari pemerintah setempat. Karena afirmasi ada dua. Ada afirmasi di tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi. Kalau afirmasi DPRP tingkat provinsi, kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Papua Selatan. Untuk di tingkat kabupaten, kewenangannya ada di pemerintah daerah Kabupaten Merauke, MAPI, Asmat, dan Bovendigul. Nah, untuk kewenangannya ini kembali lagi proses berikutnya kami tidak mengikut campur dalamnya. Kami hanya tegak dengan aturan yang mengikat pada kami, yaitu terkait dengan pelaksanaan pemilihan legislatif secara nasional dan pemilihan presiden secara nasional, pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif baik itu DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Itu kewenangan ada di kami untuk menjalankan tugas-tugas KPU. Kalau untuk tugas-tugas untuk pengangkatan afirmasi bukan ada pada kami. Ya, untuk closing statement yang pertama saya menyampaikan bahwa ada 13 orang asli Papua yang terpilih dalam DPR Provinsi Papua Selatan, ya. DPRP Provinsi Papua Selatan ada 13 orang asli Papua. Kemudian total kita ada 35 dan nama-nama ini sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Papua Selatan, tinggal kita menunggu apakah seperti tadi disampaikan oleh Pak Paskalis, karena Pak Paskalis adalah masih menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Induk, sehingga beliau yang tahu, artinya apakah masih menunggu dari Depdagri atau seperti apa. Yang jelas kami tanggal 19 Juni sudah menyurat kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, tugas kami berakhir saat itu. Artinya setelah kami menetapkan untuk pelantikan, itu tugasnya di pemerintah Provinsi Papua Selatan. Yang kedua, kami mau ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Selatan, baik yang ada di Merauke, Bovendigul, MAPI, dan Asmat, yang sudah bersama-sama dengan kami KPU menyukseskan pemilihan umum tahun 2024, dalam hal ini pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang sudah berjalan baik dan sukses. Kita bisa berjalan walaupun ada riak-riak sedikit, tapi kita sudah tetapkan kemarin tanggal 14 Juni, sehingga sekarang kita masuk ke tahap yang berikut, tahap pilkada. Tahapan pilkada ini sudah mau dekat untuk menuju ke tanggal 27 November tahun 2024. Proses intinya tahap sekarang kami adalah lagi mengambil data dengan petugas kami Badan Network Pantarli, lagi sedang melakukan pencocokan dan penelitian atau bilang coklik. Ada turun coklik. Bapak Ibu, kami berharap tolong siapkan identitas kependudukan, baik itu IKTP, kartu keluarga maupun IKD atau identitas kependudukan digital. Bapak Ibu tolong siapkan sehingga barang ini Bapak Ibu bisa diakomodir semua sebagai peserta pemilu nanti, sebagai dalam hal ini sebagai pemilih untuk menyalurkan hak suara pada perhelatan pemilu kada tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Terima kasih baru saja Anda mengikuti diskusi pasca pemilu RRI Merauke.